Dosen, ada gangguan sinyal kayaknya, Mbak. Ya, mohon maaf, ini lagi ada gangguan barusan ya. Jadi minta tolong nanti kepada yang hadir, ketua mahasiswa siapa tadi ya. Pertama nanti saya minta data-datanya siapa saja mohon dikirimkan di WA ya. Siapa yang bertugas di situ, kemudian di akhir nanti atau di awal mohon dicatat siapa saja yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Kemudian yang kedua, mohon ketika nanti belajar dimulai, para mahasiswa semuanya membuka membuka kamera ya, biar dipastikan kehadirannya. Kalaupun misalnya ada yang izin, silahkan nanti memberitahu kepada ketua kelas atau siapa. Jadi nanti ketika di akhir atau melalui WA diinfokan siapa yang hadir pada tanggal sekian, atau kalau muridnya dari berjumlah mahasiswanya berjumlah 50 ya, yang tidak hadir siapa, yang hadir siapa, mungkin kami perlu datanya dari teman-teman sekalian. Ya, kira-kira siapa yang sanggup ini? Ketuanya apa gimana ini? Ada yang sanggup ya? Ketuanya mohon ya. Sudah ada Ibu. Sudah ada yang bertugas sendiri. Oh, ya, untuk mengabsen. Ya, baik. Kemudian seperti yang lain ya, umumnya yang lain ketika mata kuliah ini berkenaan dengan ada yang sudah tahu metode judul materinya hari ini? Pengenalan metode Al-Quran, pemahaman. Ya, pengenalan metode Al-Quran. Mungkin saya share dulu ya. Ada yang pegang laptop Ustaz lagi rusak. Jadi mohon ditampilkan ya, saya ke yang tadi ya. Yang tadi WA. Siapa itu? Mohon ditampilkan nanti di layar biar nanti tugas-tugasnya bisa dimaksimalkan. Itu sudah saya kirim di WA, mohon ditampilkan. Sudah saya kirim, apakah bisa ditampilkan? Iya Ustaz, kebetulan saya enggak megang itu Zoom-nya. Baru saya kirim ke yang pegang Zoom. Oh ya, ya. Mohon teman-teman yang pegang laptop silahkan di ini laptop saya lagi rusak.
Baik, itu sudah tampil, sudah bisa dilihat untuk semuanya. Bisa Ustaz. Ya. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana kita memahami Al-Quran tentunya dengan metode-metode yang sudah dipakai oleh para ulama terdahulu sampai zaman sekarang. Ini penting bagi kita semuanya agar apa yang kita pahami dari Al-Quran dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini silabusnya terdiri dari sekitar 12 lah ya, 12 materi. Mungkin nanti ini dibagi ke beberapa kelompok. Biasanya yang lain pakai itu enggak? Pakai makalah yang lain? Apa gimana? Ada beberapa dosen yang meminta makalah Ustadz. Iya, iya. Baik, untuk yang saya nanti juga pakai coret-coretan lah ya, macam makalah ya. Karena ini materinya nggak sulit ya, nggak sulit. Ini hanya dasar-dasar untuk pengantar bagaimana kita ini lebih dekat lagi kepada Al-Quran. Kalau yang pertama ya perkenalan ya. Nah, ini sudah insya Allah hari ini kita perkenalan dan sekaligus perkenalan materi yang akan kita sampaikan ke depan. Jadi nanti kami mohon untuk dibagi yang 50 orang atau 35 usahakan ya kebagian semua istilahnya. Untuk membagi materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama mengenai pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Pengertian ini sangat dasar-dasar semuanya. Intinya bagaimana nanti di akhir semester semua mahasiswa dapat menguasai secara detail tentang dasar-dasar ilmu ulumul Al-Quran yang dijadikan alat untuk memahami Al-Quran. Jadi pengertian Al-Quran dan isi kandungan Al-Quran. Jadi dari 30 juz Al-Quran itu kandungannya apa saja. Yang kedua, pembelajaran dan pengajaran Al-Quran di zaman Rasulullah. Ini sebetulnya sudah banyak di kitab-kitab ulumul Quran, baik yang kecil maupun yang besar. Kalau mau di yang biasa-biasa saja kayak Al-Qur'an, Al-Itqan, intinya merujuk pada ulumul Quran dan sekarang sudah banyak yang terjemahan. Ya kalaupun dari kitab maka itu rujukannya lebih baik. Kemudian juga ada metode dan teknik membaca Al-Quran. Nah ini mungkin yang setelah kita belajar bagaimana ulama-ulama dulu menerima Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka tentunya di sekitar kita atau bahkan kita sendirilah, kita tahu Al-Quran, kenal Al-Quran dari berbagai macam metode tergantung daerahnya masing-masing. Ya. Apalagi sekarang di era yang sudah modern ini banyak metode-metode bermunculan. Kalau yang di masa orang tua kita dulu mungkin yang terkenal mungkin Iqra ya. Iqra itu sampai apa ya? Sampai yang nomor 4, yang nomor 5 ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang orang tua kita pelajari adalah Iqra. Kalau sekarang misalnya ada metode-metode muncul yang terbaru seperti metode tilawati, ada metode Yambu, ada Ummi dan semacamnya. Itu yang materi nomor 5. Mungkin yang akan dibahas seperti apa metodenya, kelebihannya di mana, kira-kira kenapa muncul metode tersebut. Kalau yang nomor 4, metode dan teknik membaca Al-Quran, tartil, tajwid, dan tahsin ya. Ini sangat jadi pengertian tartil mungkin ya, atau tajwid itu seperti apa, atau di situ juga membahas mengenai ya
Nah, tajwid kalau kita membahas tentang tajwid apa saja yang harus dikuasai mungkin ya hanya sekedar itu saja. Kalau misalnya eh, terlalu sedikit maka boleh digabung. Nanti saya pasrahkan kepada ketua kelasnya di situ. Kemudian yang keenam, metode-metode membaca Al-Quran di Indonesia masa modern. Kayak tilawati, qiraati, itu kan baru-baru muncul ya. Kayak ummi, yang dan lain sebagainya. Atau kalian kenal metode lain yang memang di daerahnya masing-masing. Mungkin yang dibahas tentang latar belakang munculnya metode tersebut. Atau nanti di akhir ada di kesimpulan apa kesamaan dan apa perbandingannya. Tentunya ketika kita mengenal metode dasar membaca Al-Quran, setidaknya kita nanti apa yang kita hasilkan adalah cara terbaik mungkin saat kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Jadi mungkin dari metode, sekian metode yang ada, baik yang metode klasik maupun modern, kesimpulannya apa ya? Mungkin ya kita bisa menyimpulkan dan cara yang terbaik seperti apa untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini, metode apa yang cocok. Karena berkenaan dengan metode, ini mungkin beda-beda ya. Ada metode itu yang memang ditulis sama dengan metode penulisan Quran yang di Indonesia. Ada metode itu yang ditulis, yang diterapkan sesuai dengan metode yang ditulis oleh Quran cetakan Timur Tengah. Nah, ini akan mengalami kesulitan anak-anak ketika belajar metode yang pakai cetakan Indonesia, maksudnya tulis harkat bacaannya itu akan nanti ketika pindah ke Quran yang cetakan Timur Tengah, ini ada kesulitan, bahkan bisa salah anak-anak itu ketika belajar Al-Quran. Mungkin sudah dipelajari juga oleh teman-teman bahwa ini secara garis besar saja tentang penulisan Al-Quran dari cetakan Timur Tengah seperti Makkatul Mukarramah, Mesir, kemudian ya intinya Timur Tengah lah. Itu kalau kita teliti ternyata memang ada perbedaan sedikit dari segi harokat, dari segi baris-barisnya. Tentunya untuk bisa mampu membaca Quran-Quran yang seperti itu, harusnya metodenya juga yang cocok dengan metode yang sama dengan cetakan itu. Kalau seperti ada yang pernah belajar tilawati di sini, Iqra, mungkin Iqra ya banyak ya. Tilawati Iqra ini yang modern, yang dikatakan modern di sini ya. Itu kalau Iqra dan tilawati itu kan fathahnya masih pakai fathah panjang. Ya. Jadi kalau ada fathah misalnya, kalau ada fathah masih ditulis seperti alif, fathah panjangnya. Tapi kalau Quran cetakan Timur Tengah, itu fathahnya fathah biasa, fathah miring, cuman ada alif kecil di situ. Itu ya salah satu perbedaan antara metode-metode yang ada pada saat ini. Tinggal kita tinggalnya di daerah mana. Kemudian juga ketika kita tahu bahwa yang dipegang anak-anak ini adalah Quran yang cetakan Timur Tengah, berarti kan metodenya juga harus sama seperti itu. Atau bagus misalnya kalau dua-duanya anak-anak paham. Oh, baca kalau Quran Timur Tengah misalnya, kayak Alhamdulillah. Kalau cetakan Timur Tengah itu hanya nggak ada harkat fathahnya. Hamzah wasolnya itu nggak ada harkat fathah. Coba kita cek nanti ya. Dicek. Kalau Quran Indonesia, alhamdulillah ya pakai A biasa fathah. Di A-nya itu ada harkat fathah. Itu cetakan di Indonesia. Kemudian juga lafaz Allah. Lafaz Allah. Kalau cetakan Indonesia, terutama Kementerian Agama, itu lanya, Allahnya itu ada harkat panjang di atas. Sedangkan di Timur Tengah nggak ada panjangnya, tapi tetap bacaannya dibaca fathah. Nah, mungkin itu alasannya kenapa. Itu mungkin ketika gunanya
mengenal metode-metode yang ada. Dari sekian metode yang banyak yang kita kenal, nah, kira-kira paling tidak nanti mahasiswa semuanya bisa membedakan, oh ini cocoknya kalau langsung pegang Quran dari Mekah misalnya, yang memang harkatnya ada sedikit perbedaan. Oh ini pegang Qurannya lebih cocok kepada orang Indonesia, kan beda-beda seperti itu. Jadi itu tujuan dari metode, kita mengenal metode yang begitu banyak di uh, Indonesia. Tapi alhamdulillahnya dari segi banyaknya metode tersebut ya mungkin ya kita bangga karena memang para guru-guru kita semuanya itu memang berjuang bagaimana kita mengenal Al-Quran. Kalau saya sendiri mungkin dulu pakai Iqra ya, Iqra, nggak tahu itu Bu, zaman zaman yang masih itu Iqra. Nah walaupun sekarang saya pakai metode tilawat, mungkin teman-teman sekalian ya banyak pakai metode, mungkin cari keunggulannya, apa persamaannya, apa perbedaannya, kemudian cocok ini, nanti ada kesimpulan-kesimpulan di situ. Silahkan kumpulkan metode sebanyak-banyaknya, apa saja metode yang Indonesia ini, kelebihan ya syukur-syukur bisa diketahui latar belakang, kemudian capaian suksesnya. Kemudian juga habis itu ada UTS, ada metode memahami Al-Quran. Kalau ulama-ulama dulu kan metode memahami ya, yang pertama yang memang harus belajar. Kemudian kalau untuk Al-Quran karena memang sakral, Al-Quran itu adalah yang sangat multi tafsir. Artinya untuk sekelas kita itu untuk benar-benar memahami Al-Quran memang harus butuh banyak belajar. Salah satunya yang paling berkaitan dengan Al-Quran adalah kita belajar bahasa Arab. Kita memahami bahasa Arab, lanjut itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Mungkin dalam materi ini ya mungkin ditampilkan syarat-syarat untuk memahami Al-Quran atau teknik memahami Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quran harus seperti apa agar karena di masa ini zaman kita ini yang sekarang mungkin lebih mudah, medianya lebih mudah daripada orang-orang tua orang-orang tua kita dulu atau ulama-ulama dulu. Hadirnya media sosial yang saat ini akan memudahkan anak-anak kita atau para generasi muda untuk lebih lagi memahami tentang Al-Quran. Tentunya di situ banyak macam metode untuk memahami, entah itu lewat terjemahan, atau tafsir dan semacamnya, atau ilmu-ilmu ulumul Quran yang memang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian masuk di semester 2 tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu kalau kita cari silahkan banyak di jurnal-jurnal itu banyak ya. Sekarang itu nggak usah repot-repot ya, sudah banyak jurnal. Sebetulnya apa yang kita bahas ini sudah selesai semuanya dibahas oleh para ulama-ulama kita. Tinggal bagaimana kita membacanya. Nah bacaan itu ada bacaan bahasa Arab, ada baca Al-Quran, ada bahasa Indonesia, atau ada bahasa Inggris. Silahkan sekarang mau yang bahasa Arab sudah lengkap, mau bahasa Inggris sudah ada juga, bahasa Indonesia, tinggal cari jurnal-jurnal yang memang metode Al-Quran, memahami Al-Quran itu akan muncul di situ. Tinggal karena bagaimana kita menyimpulkan dan menulis dalam suatu makalah yang singkat mungkin dan padat. Tentunya nanti penilaian makalahnya juga yang paling banyak, yang paling lengkap, yang paling berkualitas itu akan menjadi nilai tersendiri. Jadi ada nilai kehadiran, ada makalah, ada presentasi sejauh mana mereka menguasai materi yang disampaikan. Kemudian di situ juga ada tadabbur melalui bahasa Al-Quran. Tadabbur melalui bahasa-bahasa yang digunakan dengan Al-Quran. Mungkin kalau kita tadabburkan lagi seperti akan ada banyak kosakata yang memang sama di dalam Al-Quran. Seperti ja'ala itu kan menjadikan, menciptakan, ataupun kholaqo juga menjadikan atau menciptakan. Kira-kira dari segi bahasa itu
apa perbedaannya dan inti atau pesan yang disampaikan oleh Al-Quran menggunakan kata-kata itu seperti apa. Ada kalau misalnya al-insu al-bashar, misalnya al-insu kan manusia, an-nas juga manusia, al-bashar juga manusia. Kira-kira dari segi bahasa, apa yang mau diungkapkan, disampaikan kepada kita, pesan apa yang disampaikan kepada kita. Dan itu sudah banyak juga ya. Intinya apa yang ada di sini, materi-materi yang ini insya Allah sudah selesai semuanya dibahas. Tinggal kita sejauh mana kita mentelaah, belajar, memahami apa yang ada di artikel-artikel ataupun kitab ya. Bagusnya ya kitab ya. Kalau bisa. Apakah sudah bisa baca kitab semua ya? Nah, alhamdulillah insya Allah sudah pada hebat-hebat semuanya. Ya. Ya kalaupun tidak bisa baca bahasa kitab ya, banyak sekarang jurnal-jurnal ya, cari jurnal ya. Tapi jangan copy paste ya. Jangan copy paste, usahakan yang objektif lah, walaupun itu sedikit tapi hasil sendiri itu lebih baik daripada banyak tapi hasil orang. Kemudian tadabbur dengan Al-Quran melalui ayat-ayat tafakkur, tafakkur ya, banyak sekali ayat-ayat tentang ayat-ayat kauniyah misalnya tentang alam semesta. Ada berikutnya tentang sains. Intinya ngambil satu-satu ayat Al-Quran, misalnya di dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarrin. Kemudian tentang penciptaan bahwa bumi gunung-gunung sebagai pasak misalnya. Itu kan banyak ayat Al-Quran tentang sains. Kemudian juga dalam Al-Quran, mungkin ini berhubungan dengan materi yang satu, kandungan Al-Quran. Ternyata di dalam Al-Quran tidak semuanya isi kandungan Al-Quran. Tidak semuanya hukum. Bahkan kalau hukum mungkin ya sekitar berapa ayat? 200 ayatan mungkin. Sisanya ya kisah-kisah tentang al-amsal dan perumpamaan-perumpamaan. Ya, salah satunya kisah. Ada ngambil satu kisah apa yang dapat kita ambil. Tadabbur di kisah tersebut. Kalau di dalam kisah surat Yusuf misalnya, di situ akan laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab misalnya. Sungguh kisah Nabi Yusuf itu menjadi tauladan, menjadi ibrah, pelajaran bagi ya umat manusia, termasuk kepada kita semuanya. Atau yang terakhir di situ ada praktek tadabbur mulai ayat-ayat pendidikan. Ayat apa saja di dalam Al-Quran tentang seruan-seruan untuk belajar atau tentang ilmu itu sendiri. Misalnya di dalam ayat kuat ada ayat wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru wala nafaru min kulli firqatin wala nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ilmu agama. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan dengan ilmu. Misalnya Allah annahu la ilaha disebutkan kenapa kok ulul ilmi diletakkan nanti untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan apabila ada yang perlu ditanyakan. Apa sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi? Apa yang ada yang mau didiskusikan, silakan. Berarti ada 12 kelompok, Ustadz. Iya, sekitar itu ada 12 kelompok. Kira-kira berapa orang itu dari peserta yang ada? 3 ya.
Untuk yang Dua orang. lainnya diikutkan atau tidak, Ustadz? Nah, itu coba dikomunikasikan dulu. Ini yang nggak pernah hadir itu ya. Iya. Sudah itu nggak? Sudah dapat informasi di pihak panitia atau ada yang menghubungi mereka? Kenapa nggak hadir? Sepertinya tidak ada, Ustadz. Ya menurut saya nanti yang ada dulu deh, yang aktif ya, aktifkan yang ada dulu ya. Kalaupun misalnya nanti ada yang baru, nanti dimasukkan ke kelompok berapa. Tapi dengan catatan ya tetap masuk apa enggak ya, tetap Ustaz minta data masuk apa tidak ya, setiap pertemuan. Biar Ustaz juga tentunya kan enggak sama lah yang sudah aktif hadir dengan yang tidak hadir sama sekali, walaupun yang tidak hadir itu ya menguasai lah istilahnya. Tetap ada nilai poin-poin yang positif lah nanti ya, bagi yang hadir. Waktunya Ustadz ini jam berapa? Dari jam 10:30 sampai jam 10:30. 1 jam ya. Iya, Ustadz. Nah, baik, diatur aja nanti, dibagi aja nanti minggu depan Ustadz minta presentasi dari bagian kelompok pertama, tinggal nanti disesuaikan ya. Itu kalau 12 materi kira-kira ada berapa pertemuan ke depan. Kalau misalnya pertemuannya tinggal 10, berarti kan satu pertemuan berarti bisa 2 presentasi ya. Presentasi. Yang akan disesuaikan saja. Kalaupun cukup misalnya dengan waktu yang ada, berarti setiap pertemuan hanya 1 materi saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan dan mohon nanti absennya ya diinformasikan ke saya yang hadir siapa saja dan juga minggu-minggu berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.